Wow, pertama-tama terima kasih buat teman-teman dari Undivided Church, buat Korevano, buat Ciketi dan semua jajaran pemimpin dan juga buat semua jemaat yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini di tempat ini. Sebuah kehormatan buat saya dan sebuah tantangan juga buat saya karena saya harus mengeksposisi satu pasal. Saya curhat sedikit ya, di gereja saya di Jogja, saya itu juga lagi khotbah berseri, saya khotbah eksposisi Matius 5 sampai Matius 7. Itu tiga pasal. Nah, saya itu membagi khotbahnya itu jadi per 3 ayat. Nah, ini satu pasal disuruh jadi satu khotbah. Jadi kalau saya lama, itu bukan karena saya lama, tapi karena tuntutan ya. Dan saya berusaha untuk mencoba sebaik mungkin, secepat mungkin, tetapi juga supaya kita semua bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini saya dapat bagian di Roma pasal yang ke-12. Oke. Nah, Roma pasal yang ke-12 itu dibagi jadi 3 bagian. Kita lihat. Nah, bagian yang pertama itu adalah a living sacrifice. Kalau Bapak Ibu teman-teman membaca dari bahasa English Standard Version yang adalah saya baca setiap harinya, dibagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah a living sacrifice, bagian yang kedua adalah gift of grace, dan yang ketiga adalah marks of the true Christian. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, itu bicara mengenai nasihat yang sangat personal. Jadi kepada orang-orang Kristen, setiap orang-orang Kristen. Tetapi yang bagian yang kedua, gift of grace, itu nasihat kepada orang Kristen untuk bagaimana mereka harus bersikap kepada gereja. Jadi dari personal kepada community. Nah, yang menarik adalah di bagian akhir ayat 9 sampai 21 itu nasihat untuk orang Kristen bagaimana mereka harus bersikap kepada semua orang yang mereka temui. Nah, hari ini kita akan coba belajar semuanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Oke, kita baca 2 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Halo? Oke, kok nggak gerak? Oke, udah ya. Lah, kecepatan. Oke, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menarik dari pasal yang ke-12 adalah 2 kata pertamanya, yaitu kata karena itu. Artinya apa? Kata karena itu menunjukkan bahwa pasal yang ke-12 itu berhubungan dengan pasal-pasal yang sebelumnya. Ada 11 pasal sebelumnya dan 11 pasal sebelumnya, Roma pasal yang pertama sampai 11 itu Roma yang sangat, sebuah kitab yang sangat padat, sebuah surat yang sangat padat. Kemarin saya cek-cek sedikit apa sih yang dikhotbahkan Korevano di Roma pasal yang ke-11. Saya tulis sedikit. Ada beberapa hal, ada beberapa poin. Yang pertama adalah orang-orang pilihan adalah orang-orang yang dimampukan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karya Roh Kudus itu untuk mempertobatkan, mengubah, menumbuhkan kita, mempertobatkan setiap kita. Dan di Roma pasal yang ke-11 kita juga berbicara, belajar tentang kesetiaan Allah bagi umatnya. Dan yang menarik, Roma pasal yang ke-12 adalah sebuah bagian di mana Tuhan pengen kita meresponi dengan benar. Karena kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-21, itu penuh dengan nasihat, penuh dengan perintah-perintah, penuh dengan nasihat-nasihat moralitas. Tapi kita kan nggak bisa khotbah hanya dengan moralitas itu saja. Kita harus paham bahwa moralitas itu, kebenaran tersebut, perbuatan baik tersebut datang karena sebuah alasan. Dan itu semua datang karena karya Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Bahwa dia telah mengerjakan kebaikan melalui apa? Melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Nah, jadi Roma pasal yang ke-12 adalah tindakan praktis. Bagaimana kita harus menyikapi kasih karunia Allah yang telah kita terima terlebih dahulu. Nah, bagian berikutnya adalah dikatakan demi kemurahan Allah. Atau dalam bahasa Inggris adalah in view of God's mercy. Ketika saya terjemahkan artinya begini. In view of God's mercy itu berbicara tentang mengingat kemurahan Allah. Karena kita mengingat kemurahan Allah, baru kita melakukan bagian-bagian berikutnya.
Dan apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah in view of God's mercy, belas kasihan Allah. Artinya apa? Paulus sedang mengingatkan kita bahwa respon kita, bahwa perbuatan baik kita harus dimotivasi oleh kemurahan Allah terlebih dahulu. Harus dimotivasi oleh belas kasihan Allah terlebih dahulu. Apa itu belas kasihan? Apa bedanya dengan anugerah? Belas kasihan itu seperti ini. Belas kasihan adalah kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Apa yang harusnya kita terima? Hukuman, keterpisahan dengan Allah, murka Allah, amarah Allah. Tetapi karena belas kasihan Allah, kita tidak menerima itu semuanya. Amin. Jadi karena kita sadar siapa diri kita, baru kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kita. Kita nggak bisa jadi orang-orang yang fear-based motivation. Motivasi kita didasari dan dimotivasi oleh ketakutan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kesadaran diri dan ketahuidirian karena kita telah menerima belas kasihan Allah terlebih dahulu. Karena kemungkinan kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan ketakutan, kemungkinan besar kita tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi kita melakukan untuk diri kita sendiri. But in the name of God. Ya, jadi kita harus paham bahwa segala motivasi kita itu didasari oleh kemurahan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Nah, di bagian ini bagian yang menantang. Dikatakan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. So far saya cepat ya, ini udah 6 slide nih, baru dalam 6 menit, puji Tuhan. Nah, yang menarik seperti ini, dikatakan persembahan yang hidup. Persembahan, saya percaya kita semua paham bahwa itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kata hidup di situ menunjukkan bahwa itu adalah hal yang terus menerus dan konstan kita lakukan. Dan kalau dalam bahasa Inggris dikatakan living sacrifice. Ini dua kata, kalau komedi zaman sekarang itu dua kata lucu, living sacrifice. Living itu hidup, sacrifice dibunuh. Dua kata yang kontradiktif sekali. Kamu harus hidup, tapi harus mati. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bukan kita yang hidup di dalam diri kita, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Persembahan yang hidup berarti apa? Kita secara terus-menerus. Kita secara terus-menerus dengan sadar, dengan segala kemampuan kita, dengan aktif dan rela mentaati Allah dalam segala area kehidupan. Kita mengizinkan kehendak Allah nyata dan kehendak kita sangkali. Kita pikul salib kita sangkali apa yang menjadi, bukan berarti kita jadi manusia yang gak punya keinginan. Ada keinginan yang sesuai dengan keinginan roh, ada keinginan daging. Keinginan roh itu gak boleh kita sangkali. Ya kan? Keinginan bagaimana Roh Kudus telah bekerja di dalam hidup kita, tentang bergereja, tentang berjemaat, berbagi menjadi orang yang baik. Keinginan-keinginan tertentu, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada keinginan-keinginan daging. Dan kita bisa baca di Alkitab, apa itu yang menjadi keinginan daging. Nah, itulah yang harus kita sangkali. Dan kita terus-menerus dengan rela, dengan aktif, mentaati Allah. Tetapi nggak cuma persembahan yang hidup, dikatakan apa? Kudus dan berkenan. Ini saya dapatkan dari kutipannya, quote-nya Tim Keller. Dia berkata seperti ini. Kudus itu menggambarkan kualitas hidup yang kita kejar, berkenan di hadapan Allah adalah hasilnya. Nah, beberapa di antara Bapak Ibu pasti bertanya, loh bukankah kita sudah kudus di hadapan Allah? Bukankah kita sudah berkenan di hadapan Allah? Karena apa? Karena Kristus telah mati buat kita. Masa kita harus masih mengejar kekudusan, dan masakah kita harus mencoba untuk berkenan di hadapan Allah? Nah, harus kita pahami bahwa ada perbedaan antara yang namanya de facto dan de jure. De jure itu kita sudah sah secara hukum bahwa kita benar, kita kudus, dan kita berkenan. Tetapi faktanya kehidupan kita belum benar-benar kudus. Belum benar-benar menunjukkan perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Belum menunjukkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita usahakan. Plus, kadang-kadang kita berpikir bahwa, ngomongin kekudusan itu sesuatu yang sangat berat. Ya kan, terutama untuk justified sinners. Ya kan kayaknya, susah banget nih ngomongin kudus nih, berat banget. Rasanya kita tidak boleh berdosa. Nah, saya percaya itu adalah konsep yang tidak terlalu tepat. Kata kudus itu artinya dipisahkan, to cut, dipotong.
Contohnya seperti ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu teman-teman. Beberapa sudah menikah. Bapak Ibu itu kan menikah. Setelah menikah, saya mau tanya, harusnya boleh kembali ke mantannya enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena menikah kita dipisahkan dari dunia untuk pasangan kita. Sama dengan dikuduskan. Kita dipisahkan dari dosa tetapi untuk Tuhan. Dikuduskan bukan cuma kita tidak hidup berdosa. Tetapi kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu teman-teman. Di dalam pernikahan, kesetiaan itu hal yang wajar atau hal yang mengagetkan? Wajar. Pertanyaan saya, kenapa setia dengan Allah itu hal yang mengagetkan? Loh, bukannya harusnya kalau kita udah dikuduskan buat Allah, harusnya kalau kita hidup buat Allah itu hal yang wajar gak sih? Bukan hal yang mengejutkan, bukan hal yang mengagetkan, bukan hal yang mengherankan. Tapi karena dosa, ya kan? Semalam kita makan kue tiaw sambil ngomongin dosa, gitu kan, jadi kayak ya gitu. Tapi karena dosa, kesetiaan menjadi hal yang sangat mengherankan. Hidup buat Allah menjadi hal yang sangat mengherankan. Jadi kata kudus di sini bukan cuma bicara satu lembaran putih di mana kita tidak berdosa. Oh iya betul. Tetapi kita belum kudus kalau kita belum hidup bagi Allah. Kita baru setengah kudus kalau kita hanya tidak berdosa. Nah kadang-kadang fokus kita tentang kekudusan adalah kita berfokus bagaimana tidak berdosa. Kita nggak fokus hidup buat Allah. Kita nggak fokus mencintai Allah, mengasihi Allah. Padahal kekudusan faktor terpentingnya bukan kita menghindari dosa, tetapi kita hidup di dalam Allah, mengasihi Allah, dimampukan oleh Allah. Itulah yang namanya kekudusan. Itulah yang namanya kekudusan. Jadi di sini saya tidak sedang berkata, oh kita tidak boleh berdosa supaya Allah berkenan di dalam kepada kita, bukan. Tetapi karena Dia sudah menguduskan kita melalui pengorbanannya, kita mau mengkhususkan hidup kita buat Dia. Kita mau mengkhususkan keluarga kita buat Dia. Kita mengkhususkan studi kita, pekerjaan kita, keuangan kita. Apapun yang kita pegang hari ini untuk Allah. Itulah yang namanya hidup di dalam kekudusan. Amin. Dan hasilnya apa? Berkenan. Loh Allah, apakah Allah belum berkenan? Sudah, Dia sudah berkenan secara de jure. Tapi kita harus ingat, Allah itu adalah pribadi. Kalau Dia pribadi, Dia punya perasaan. Dia punya feeling. Itulah kenapa Roh Kudus bisa berduka. Kalau Dia bisa berduka, Dia bisa bersuka. Apakah kalau kita jatuh dalam dosa, perkenanannya hilang dari kita? Tidak. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, Dia sedih. Kenapa Dia sedih? Karena Dia tahu kita tidak diciptakan untuk dosa, tapi kita diciptakan untuk Dia dan kemuliaannya. Amin. Ketika kita memahami ini, segala disiplin rohani, segala nasihat-nasihat baik itu tidak kita lihat sebagai sebuah kekangan, tetapi perlindungan dari Tuhan. Aturan-aturan, disiplin rohani, semua kebaikan yang dinasihatkan oleh Alkitab, itu bukan satu hal yang mengekang. Itu hal yang baik buat kita. Dan kita melihat ini adalah bentuk kepedulian Allah buat kita. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk Allah. Amin. Nah, itulah yang sedang Allah katakan. Artinya apa? Kita harus mempersembahkan hidup kita, mematikan hidup kita, dan mengkhususkan hidup kita buat Allah. Bro, rasanya berat banget bro. Dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati di situ kalau dalam bahasa Inggris itu kata reasonable. Dalam bahasa Yunani artinya logikos. Dari kata logikos lahir kata kos, bukan logika, betul. Kata logika. Dikatakan persembahan yang kita khususkan kepada Allah, hidup yang kita khususkan kepada Allah, itu adalah hal yang wajar, itu logis. Itu bukan hal yang berlebihan. Itu bukan hal yang, aduh orang Kristen ini kok ekstra banget sih. Bukan. Mengkhususkan hidup buat Allah, setia dengan Allah. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita saat teduh, kita baca firman. Itu hal yang wajar. Itu reasonable. Itu logis. Kenapa logis? Karena Allah memberikan kebaikannya jauh lebih banyak daripada yang bisa kita berikan kepada Allah.
Apa yang kita kasih hari ini buat Allah itu gak sebanding dengan apa yang Allah telah berikan buat setiap kita. Buat pengorbanannya, buat penebusannya, buat pemeliharaannya. Gak sebanding. Apa yang ayat ini minta, it's very, very reasonable. Itu hal yang sangat logis. Amin. Itu baru ayat pertama. Ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita kadang-kadang sebagai orang Kristen penuh mendengar khotbah-khotbah tentang bagaimana hidup kita harus berubah. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Semuanya adalah modifikasi perilaku, bukan transformasi hati. Bukan transformasi pikiran. Tetapi kalau kita lihat di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi sama dengan dunia? Caranya adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformation of your mind. Renewal of your mind. Perubahan pikiran kita. Pikiran kita harus diubahkan. Martin Luther berkata, you need to hear the gospel. Remember the gospel every day. Why? Because we forget the gospel every day. Kita perlu mengingatkan diri kita akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari. Karyanya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ingat bagaimana harusnya otak kita ini berlogika. Kita harus mengingat akan perasaannya Allah, akan karyanya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Secara default setting kita, logika kita ini ambiar, hancur, rusak. Kenapa? Karena dosa. Kita sudah menyimpang dari bagaimana seharusnya kita berpikir. Kita mulai hidup bagi diri sendiri, self-centered. Tetapi ketika kita melakukan pembaharuan pikiran, di situ logika kembali, hati kita kembali dikalibrasi, diluruskan. Kita diingatkan untuk hidup bagi Allah. Dan di sini kita tahu, di dalam kekristenan, perubahan itu dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Amin. Bagaimana caranya pembaharuan pikiran? Mau tidak mau, baca firman. Renungkan Injil. Baca buku-buku rohani. Ikuti YouCare. Ya kan? Biarkan itu terus menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Saya percaya satu hal. Dampak transformasi Injil tidak akan berkelanjutan apabila kita tidak merenungkan Injil secara terus menerus. Kata kuncinya adalah terus menerus. Hidup kita ini udah ditawan sama dosa. Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-8. Paulus berkata, apa yang tidak mau aku lakukan, itu yang aku lakukan. Apa yang aku mau lakukan, tidak aku lakukan. Betapa mudahnya kita jatuh dalam dosa. Betapa mudahnya kita menyimpang. Hari ini mungkin kita menyimpang cuma 1 derajat. 1 tahun kita menyimpang 1 derajat, kita udah begitu jauh dari Tuhan. Itulah kenapa kita perlu untuk terus mengkalibrasi hati kita setiap hari. Mengingatkan diri kita akan Injil setiap hari. Membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sebisa mungkin setiap hari. Saya gak berkata bahwa, membaca firman harus banyak. Dulu saya pernah terobsesi untuk baca firman banyak-banyakan. Saya pernah ada di fase di mana saya baca firman tuh 10 pasal tiap hari, tapi nggak paham. Sekarang saya batasi ikut program gereja 4-5 pasal setiap hari, tapi saya renungkan. Saya cuma ambil 1 ayat setiap hari saya renungkan. Itu yang saya pikirkan, itu yang saya renungkan, itu yang saya pelajari. Gitu. Dan saya percaya itu juga yang mau nggak mau kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Baca firman. Renungkan kebenaran firman-Nya. Mudah enggak? Enggak. Saya juga bergumul. Tetapi lebih baik memulai sedikit. Start small. Mulai sedikit aja. Ada yang mulai dengan baca 1 perikop. Ada yang mulai dengan baca 1 pasal. Start small. Tetapi kita perlu untuk terus mendisiplin hidup kita untuk mengenal Allah. Saya percaya kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tim Keller berkata seperti ini. Our mind is renewed through the word of God and the spirit of God, resulting in holy reasoning. Holy reasoning artinya apa? Alasan yang kudus that move us
to offer ourselves as sacrifice. Wow. Ketika kita baca firman, ketika kita terkoneksi dengan Allah, Dia akan mengingatkan kita, Dia akan mengajarkan kita akan kebenarannya. Dan kebenarannya akan memberikan holy reasoning, alasan yang kudus. Kita punya alasan yang kudus. Ini penting, alasan yang kudus. Kenapa? Karena seringkali orang Kristen punya alasan yang tidak kudus. Menggunakan mimbar pelayanan, persembahan, perpuluhan untuk memanipulasi Allah, untuk memanfaatkan Allah. That is unholy reasoning, right? Tetapi ketika kita mengingat Allah, kebaikannya, firman-Nya, dan kita terkoneksi, dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya percaya ada holy reasoning, ada alasan yang kudus that move us to offer ourselves as sacrifice. Kita berikan kepada Allah. Kita berikan persembahan kepada Allah. Apa yang kita berikan kepada Allah bukan sebagai upaya untuk memanipulasi Allah, tetapi ucapan syukur kepada Allah. Amin. Dan gak cuma itu. Apa dampaknya ketika kita melakukan pembaharuan budi, ketika kita baca firman, ketika kita mengingatkan diri kita akan Injil? Apa yang terjadi? Kita akan mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna kepada Allah. Saya percaya satu hal, bahwa orang-orang yang baca ini memikirkan bahwa kehendak Tuhan itu ada 3 level. Betul ya? Baik, berkenan, dan sempurna. Tapi ketika saya pelajari ternyata bukan seperti itu. Tidak ada kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Tetapi 3 hal ini adalah prinsip untuk mengetahui mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Jadi ada 3 prinsip untuk kita mengerti mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Pertama, kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat kita dan dengan orang lain. Ada damai di antara kita. Ada sukacita di antara kita. Ada kemurahan di antara kita. Ada persekutuan yang intim di antara kita. Kehendak Allah pasti mendatangkan kebaikan. Kehendak Allah pasti berkenan kepada Allah. Menyukakan Allah. Menyenangkan hatinya Allah. Dan kehendak Allah, kehendak Tuhan pasti menyempurnakan kita. Apa itu? Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itulah yang namanya kehendak Allah. Memahami kehendak Allah. Bukan kita berpikir mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Bingung. Betul ya? Tapi di sini kita tahu ada 3 prinsip setidaknya untuk memahami mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi dalam kehidupan kita, 3 hal ini dapat kita refleksikan. Apakah keputusan yang ini baik? Apakah keputusan yang ini berkenan? Apakah ini menyempurnakan aku? Atau sebaliknya tidak? Dan kita punya holy reasoning untuk datang, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu bagian yang pertama, bagian nasihat untuk diri kita sendiri. Kita lihat bagian berikutnya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8, saya hanya akan bacakan ayat yang ke-3 saja. Dikatakan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setelah itu ada nasihat bahwa kamu itu satu tubuh, kamu itu satu anggota, satu sama yang lain. Lalu kalau kita lihat bagian berikutnya, dikatakan bahwa setiap orang di dalam gereja itu punya karunia masing-masing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jemaat Roma mulai membanggakan karunianya. Karuniaku lebih penting daripada karuniamu. Karuniaku itu lebih berkontribusi buat kerajaan surga. Karuniaku ini lebih keren daripada karuniamu. Karuniamu itu sepele, yang menikmati sedikit orang. Karuniaku itu banyak yang nikmati. Itulah yang terjadi. Sehingga Paulus berkata, gak usah berpikir berlebihan, tetapi kuasai dirimu. Kenapa? Karena Paulus tahu yang menyebabkan gereja menjadi pecah. Bukan hanya gereja, tetapi kalau kita lihat pertemanan satu sama lain, komunitas adalah ketika ada orang-orang yang merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Tetapi masalahnya di dalam gereja nggak cuma orang-orang kadang berpikir dia lebih tinggi,
Tetapi ada orang-orang yang berpikir dia lebih rendah. Ya kan? Ada orang yang berpikir lebih tinggi. Akibatnya apa? Dia sombong. Gak mau bergaul sama orang lain. Gak mau berkontribusi di dalam gereja. Merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Merendahkan orang lain. Tapi di satu sisi yang lain ada orang-orang yang punya rendah diri. Yang minder. Akhirnya dia pun juga gak mau berkontribusi. Kenapa? Gak layak, gak mampu. Kakak-kakak singer dan WL-nya suaranya bagus banget. Suara saya pas-pasan. Ya kan? Saya juga minder sih kalau suruh daftar singer gitu. Suaranya luar biasa bagus banget gitu. Ada orang-orang yang minder. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang juga takut bergaul, merasa tidak layak, menilai diri terlalu rendah. Tetapi di dalam Kristus saya percaya bahwa we should never be too high or neither too low. Never too high, never too low. Gak pernah terlalu tinggi dan gak pernah terlalu rendah. In the middle, just in the middle. Padahal di dalam Kristus kita gak punya alasan untuk bermegah. Namun di sisi yang lain, kita punya alasan untuk punya kepercayaan diri di dalam Kristus. Alasannya apa? Di dalam Kristus kita tahu, semua yang kita nikmati, itu karena kasih karunia dan kemurahannya. Jadi kita gak bisa sombong. Tapi di satu sisi yang lain, kita tahu hidup kita hancur, bobrok, rendah. Tetapi di dalam posisi itu, Kristus mengangkat kita jadi anaknya. Amin. Dia angkat kita jadi anaknya. Kita punya confidence. Tapi confidence bukan self-confidence, bukan diri kita. Tetapi Christ confidence di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya diri. Bukan karena diri kita baik, karena hebat, berprestasi. Tetapi karena Kristus memberikan value, nilai di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, ini juga ayat yang seringkali disalah mengerti. Dikatakan demikian. Sehingga kamu menguasai diri, soberly minded. Ada yang pernah sober dan non sober, ya kan ya? Ya, yang tahu-tahu aja, ya kan? Ya, nanti bisa tanya yang lainnya. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, ini ukuran iman. Seringkali orang berpikir bahwa setiap orang itu punya ukuran iman yang berbeda-beda. Dalam gram, misalnya ada yang 100 gram imannya, ada yang 200 gram, ada yang 300 gram. Nah, kita perlu paham bahwa kata ukuran itu punya dua makna. Satu, maknanya adalah size. Makna yang lain adalah measurement. Nah ya, yang satu ukuran size, besar kecil, yang satu adalah measurement, alat untuk mengukur. Nah, kata ukuran di sini adalah menggunakan bahasa Yunani yang artinya metron. Dari kata metron, lahirlah kata meter. Artinya apa? Kata ukuran di sini berbicara tentang standar iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, kata masing-masing ini juga kadang-kadang misleading. Oh, berarti tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Bukan. Tetapi diberikan kepada kamu masing-masing artinya Tuhan itu memberikannya satu persatu. Iman itu personal, bukan rombongan. Ada kan hamba Tuhan yang berkata, masuk surga itu enggak gandengan, sendiri-sendiri. Bukan karena kita anaknya siapa, bukan karena kita bergereja di mana otomatis kita semua masuk surga, bukan. Tetapi masing-masing bicara tentang person to person. Allah memberikan iman satu demi satu. Iman yang diberikan kepada kamu, iman yang ditimbulkan kepada kita, itu Allah berikan satu persatu. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa kita semua itu sama. Kita semua itu sama, tidak peduli background, kemampuan, pelayanan, studi kita, karunia kita. Nggak peduli. Kita semua harusnya binasa, namun diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah bagi kita itu semua sama. Amin. Dan karena itu, setiap kita telah menerima iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus yang disalibkan. Dan sebegitulah seharusnya kita mengukur diri kita. Mau mengukur diri kita? Lihatlah Yesus Kristus. Dia diperlakukan sebegitu rendah, sebegitu terkutuk, sebegitu menjijikan. Seharusnya kita seperti itu. Tapi kita pengen tahu seberapa berharganya diri kita. Lihatlah salib Kristus.
Karena kita yang gak berharga jadi berharga. Kristus rela untuk ambil penderitaan itu untuk setiap kita. Amin. Apakah Allah membenci pendosa? Jawabannya ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Wah, galau. Ini berdasarkan kutipan ya, setuju tidak setuju tidak usah diperdebatkan. Satu kutipan berkata seperti ini, apakah Allah membenci pendosa? Ya. Kalau tidak percaya, lihatlah salib Kristus. Itulah yang harusnya diperlakukan kepada para pendosa. Tetapi apakah Allah mengasihi pendosa? Iya. Dari mana kita tahu? Lihatlah salib Kristus. Karena itulah yang kita terima. Penebusan, keberhargaan, value yang begitu indah, begitu besar. Melalui apa? Salib Kristus. Amin. Injil memberitahu seberapa tidak berharganya kita tanpa Allah. Namun juga seberapa berharganya kita karena Allah. Injil menolong hati kita untuk berkontribusi di dalam kerendahan hati. Namun dengan kepercayaan diri. Injil menyadarkan gerejanya, kita semua, bahwa setiap bagian dalam tubuhnya itu berharga dan saling membutuhkan. Kita gak bisa berkata, oh aku lebih baik daripada orang ini, orang itu dan sebagainya. Gak bisa. Gak bisa. Untuk menumbuhkan otot saya yang di sini, butuh tangan yang di sini. Betul? Gak akan, kalau saya tangan saya diamputasi, otot saya yang ini tidak akan berkembang sampai kapanpun. Kita butuh satu sama lain. Dan kita gak bisa berkata, oh enggak, gue gak mau gereja-gerejaan, yang penting Tuhan saja. Nah, itu lebih aneh lagi. Aneh. Saya kasih contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu teman-teman ketemu sama orang-orang yang, gue gak mau gereja-gerejaan, maunya Tuhan-Tuhanan aja. Gitu kan. Maunya doa, tiap hari 25 jam. Gitu. Bilang seperti ini. Alkitab menggambarkan gereja itu sebagai apa? Tubuhnya Kristus. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Tanya, you punya pacar enggak? Punya. Mau enggak pacaran sama dia, tapi cuma sama palanya doang? Mau enggak pacaran sama kepalanya pacarmu? Enggak mau dong. Ke mall gandengan sama kepalanya pacarmu doang mau enggak? Ngeri kan? Loh, pertanyaan saya, kenapa kalau sama Kristus maunya cuma sama kepalanya doang, enggak mau sama tubuhnya? Gereja itu kan tubuhnya. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, kasih dong tubuhnya. Itulah kenapa ketika Paulus pertama kali berjumpa dengan Kristus, Yesus berkata, kenapa engkau menyakiti aku? Bukan kenapa engkau menyakiti gerejaku. Kenapa? Karena ketika Paulus membunuh gerejanya, menyakiti gerejanya, Kristus juga tersakiti. So, jangan sakiti saudara seimanmu. Karena ketika kau sakiti saudara seimanmu, Kristus terluka. Dia kepalanya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seimanmu. Itu yang Kristus rasakan. Kristus juga rasakan kepedihan, kesedihan yang sama. Amin. Kita lihat bagian berikutnya. Slide ke-18 dari 26. Luar biasa, cepat loh saya, bangga saya. Saya akan bacakan hanya di ayat yang ke-9 secara jelas saja. Dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini adalah satu kalimat yang merupakan prinsip yang akan mendasari semua prinsip-prinsip di bawahnya. Nasihat-nasihat yang ada di bawahnya. Dikatakan, kamu harus mengasihi sebagai saudara, mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, rohmu harus terus menyala-nyala, harus terus melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, membantu dalam kekurangan, mengusahakan memberi tumpangan, memberkati orang yang menganiaya kamu, memberkati dan jangan mengutuk, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan.
Berilah tempat kepada murka Allah. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan bagian berikutnya, bagian berikutnya, bagian yang berikutnya. Tapi saya pengen ajak kita hanya fokus kepada ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang pura-pura itu bukan kasih. Mangga yang palsu itu bukan mangga. Kasih yang palsu itu bukan kasih. Kasih itu harus tulus. Pertanyaannya gimana? Kasih yang tulus itu gimana? Kasih yang sincere itu gimana sih? Dijelaskan. Kasih yang sejati, kasih yang tulus adalah kasih yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Jauhilah kata jauhilah berarti hate. Hate the evil, jahat evil. Lakukanlah itu menggunakan kata cling to atau berpegang teguh kepada hal-hal yang baik. Nah, kita hari ini ada di dalam kultur yang penuh dengan penerimaan. Semua orang mendambakan penerimaan. Semua orang berpikir kalau kamu mau dikasihi maka kamu harus mendapatkan penerimaan. Kalau kamu mau mengasihi maka kamu harus menerima. Maafkan saya, itu setengah benar. Itu setengah benar. Karena kasih yang sejati itu membenci kejahatan. Dan berpegang teguh kepada kebenaran. Menerima orang berdosa itu bagian dari kasih. Tapi kalau hanya menerima, itu bukan kasih. Mengasihi dengan menerima, mengasihi dengan tidak menegur orang lain, mengasihi dengan membiarkan orang lain, itu bukanlah kasih, itu adalah kasih yang pura-pura. Saat kita memilih untuk menerima dan membiarkan, kita tidak benar-benar mengasihi orang tersebut. Pertanyaannya, saat kita melakukan itu, siapa yang kita kasihi? Betul, jawabannya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau kehilangan orang tersebut. Karena kita mencari aman untuk diri kita sendiri. Kita nggak siap untuk ditolak. Kita nggak siap untuk kehilangan orang tertentu. Kita nggak mau orang tersinggung sama kita. Akhirnya apa? Kita memilih untuk diam dan membiarkan. Menutupinya dengan kata-kata mengasihi. Orang-orang sering tanya kan, kalau Tuhan itu memang maha pengampun, bisa nggak sih dia dari surga nggak usah turun ke muka bumi langsung mengampuni kita? Kalau Allah hanya kasih bisa. Tapi kalau dia lakukan itu, dia bukan Allah yang adil. Dia nggak utuh, tapi dia juga maha adil. Begitu juga dengan kasih. Kasih bukan cuma berkata, oh kamu diterima. Bersyukur kalau saudara diterima di tempat ini. Tetapi saya percaya Injil juga harusnya memberikan holy reasoning. Alasan yang kudus. Untuk apa? Untuk memberikan hidup kita kepada Allah. Mengejar kekudusan. Supaya apa? Supaya memberikan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Menjadi ucapan syukur kita atas karyanya di dalam kehidupan setiap kita. Kasih yang benar adalah kasih yang membenci kejahatan dan berpegang teguh kepada kebaikan. Pertanyaannya gini, siapa yang bisa menentukan baik dan buruk? Orang-orang ateis dan mungkin Kristen progresif berkata, semua orang berhak menentukan kebaikannya sendiri. Tapi kita nggak percaya itu. Kita percaya kalau ada hukum, maka ada yang namanya pembuat hukum. Kalau ada moral, maka ada yang namanya pembuat moral. Siapa namanya? Allah kita. Standar moral kita bukanlah diri kita, bukanlah orang lain, bukanlah tren feminis, tren patriarki, apapun itu, bukan. Tetapi kita tunduk kepada apa yang Allah katakan. Kasih yang benar itu menginginkan yang terbaik bagi seseorang, dan kita tahu bahwa yang terbaik bagi seseorang adalah saat mereka hidup di dalam kebenaran, bukan saat mereka feel good. Kita ada di era, di zaman di mana feel good menjadi Tuhan atas hidup kita. Do whatever you feel good. Do as long it feels good.
If it feels good, it must be right. Tapi bukan itu yang Tuhan rencanakan. Karena hati kita menipu. Hati kita penuh dengan dosa. Dan kalau kita hanya mengikuti hati kita akan masuk kepada yang namanya kebinasaan. Amin. Kasih kita harus beroperasi di atas dasar tata moral Allah. Kita harus membenci apa yang Allah sebut kejahatan. Dan kita harus berpegang teguh kepada apa yang Allah sebut baik. Beberapa orang mulai heran. Rasanya aneh mendengar kata kasih dan benci itu berdampingan. Tapi saya kasih tahu, kasih dan benci itu tidak pernah terpisahkan. Kasih dan benci itu tidak pernah terpisahkan. You will never love perfectly until you hate perfectly. Contohnya apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah begitu murka. Buktinya apa? Yesus mati di atas kayu salib. Allah jadi benci loh, murka loh kepada Yesus. Tapi di sisi yang lain itu terjadi kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Contohnya, kalau saya punya anak satu hari nanti dan anak saya lebih cinta sama pembantu saya daripada saya, kebencian itu akan timbul di dalam saya. Kenapa? Because he or she belongs to me. Kasih dan kebencian itu selalu berdampingan. Selalu ada. Itu seperti dua mata koin yang siap berubah kapanpun. Kasih dan kebencian. But we need to hate perfectly. Hate on what? Hate on evil. Bukan hate on the person loh ya. Hate on the evil. Kejahatannya itu. And love the truth. Mengasihi kebaikannya. Mengasihi kebenarannya. Kalau kita punya pasangan, kita diselingkuhi. Gak bisa kita cuman hanya udah terima-terima aja. Mengasihi saja. Malah karena kita mengasihi, kita membenci kejadian tersebut. Saking cintanya kita benci akan hal tersebut. Betul? Itu dua hal yang gak terpisahkan. Bukan berarti habis ini bencilah pasanganmu, bencilah saudaramu, bukan itu ya. Yang harus kita benci adalah kejahatan. Dan yang kita harus kasih adalah kebenaran. Dengan kasih yang benar, kita akan berani menegur. Kita akan berani menasehati. Namun dengan cara yang benar. Dengan cara berkhotbah pada hati, ngincar hatinya, peduli sama pergumulannya. Kadang-kadang orang Kristen juga ekstrim yang satu, terima aja, apapun dosamu kita terima, puji Tuhan. Ekstrim yang satu, yang paling tegur aja, marahin aja. Kita stop aja dari gereja, kita stop dari pelayanan, bukan seperti itu. Kita harus peduli sama personnya. Satu hal yang saya pelajari setelah saya menggembalakan dari 2017-2018, udah 6-7 tahun adalah, sebelum saya memberikan nasihat tentang kebenaran Injil kepada seseorang, saya harus memperlakukan manusia sebagai manusia. Saya sesalah-salahnya dia di mata semua orang, saya harus datang kepada dia dan saya dengarkan sudut pandangnya dia. What happened? Why you messed up? What I can help? And I still love you. But you need to change. Saya percaya itu yang Tuhan juga nyatakan buat kita. Kenapa? Dia berikan iman itu masing-masing. Enggak tiba-tiba. Kalau dalam bahasa Inggris enggak mak dilalah, mak jededuk, enggak. Tapi masing-masing dia kasih satu demi satu. Orang Korea enggak paham, maafkan saya. Harus peduli satu demi satu. Itulah mengasihi. Mengasihi juga bukan sembarang menegur kamu salah. Tapi what happened? Apa yang selama ini kamu cari? Kenapa kamu begitu jauh jatuh dalam dosa? What I can help? Apa yang aku bisa bantu buat kamu? Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Firman Tuhan kan berkata, Yesus adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan able to sympathize, mampu untuk bersimpati. Wah, Allah kita mampu bersimpati, anak-anaknya kesusahan bersimpati ya sama orang lain.
Gak mau tahu kalau salah ya salah. Kita gak tahu. Di balik kesalahannya ada trauma di masa lalu. Di balik kesalahannya ada apa yang orang tuanya pernah lakukan buat dia. Kita kadang-kadang lupa memperlakukan manusia sebagai manusia. Kita seringkali memperlakukan orang sebagai objek, subjek untuk kita hakimi saja. Kristus gak lakukan itu. Dia kasihi kita, dia terima, dan dia ubahkan kita. Grace and truth must walk together. Harus jalan bareng-bareng. Anugerah dan kebenaran harus jalan beriringan. Harus bersama-sama. Hasilnya gak akan cepat. Hasilnya butuh waktu, kesabaran. Hasilnya kadang-kadang saya sebagai gembala ditipu. Ketoknya udah berubah, kayaknya udah berubah tapi gak berubah-berubah. It's okay, saya tinggal berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Saya gak akan kehabisan kasih. Kenapa? Karena saya gak pakai kasih saya pakai kasih Kristus di dalam saya. Amin. Real love is concerned about truth. And real love is found in the story of the gospel. Amin. Kasih yang takut mengkonfrontasi bukanlah kasih, namun keinginan egois untuk dikasihi. Saya ulangi ya, kasih yang takut untuk mengkonfrontasi bukanlah kasih, tapi keinginan egois untuk dikasihi. Kasih yang egois, takut untuk melakukan yang benar karena takut kehilangan kasih, afeksi dari orang lain. Kasih ini menjadikan orang yang dia kasihi sebagai berhala. Aku akan melakukan apapun untuk membuat dia mencintaiku. Ini bukanlah mengasihi orangnya, ini mengasihi kasih yang diberikan oleh orang itu. Ini berarti sejatinya kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Kasih apapun yang melanggar moral, gagal untuk mengkonfrontasi, bukanlah kasih sama sekali. It's not love at all. Kasih sejati berani mengkonfrontasi, sekalipun mungkin kita akan kehilangan orang tersebut untuk sementara waktu. But that is true love. Harus berani menyatakan kebenaran di dalam kasih, di dalam hormat. Amin. Dan kasih itu kita temukan di dalam Yesus Kristus. Apa dampaknya? Ketika kita punya kasih sejati memampukan kita untuk apa? Untuk memiliki kasih persaudaraan, mendahului dalam memberi hormat, kuat dan rajin dalam melayani Tuhan, bersuka cita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, mendoakan orang lain itu butuh kasih. Membantu dalam kekurangan, memberikan tumpangan, memberkati musuh kita itu butuh kasih. Ya kan? Bersatu dengan sesama, membalas kejahatan dengan kebaikan, berdamai dengan semua orang. We need love yang jauh lebih besar daripada kasih kita sendiri. Kita butuh kasihnya Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Last but not least, Injil bukan hanya berita yang indah, beautiful tentang karya Allah. Injil adalah berita yang berkuasa, powerful untuk mengubahkan kita. Injil bukan hanya berita yang harus kita lafalkan setiap minggu. Apa sih Injil itu? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Wah, Yesus mati bangkit buat setiap kita. Melafalkannya baik. Tetapi Injil juga adalah berita yang harus dinyatakan melalui kehidupan setiap kita. Amin. Tutup Alkitabmu, kita datang kepada Tuhan.